Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Vetra, tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, drama, dan ketegangan hidup menjadi nyata. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Sebelum lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Dari luar, kehidupan rumah tangga Ayu Pratiwi dan Raka Setiawan tampak seperti kisah cinta yang sempurna. Menikah selama 6 tahun, mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta. Raka adalah seorang pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol. Sedangkan Ayu, meskipun tidak bekerja kantoran, memiliki bisnis online kecil-kecilan yang cukup sukses. Mereka dikagumi banyak orang sebagai pasangan ideal, suami mapan dan istri yang setia serta mandiri. Namun, seperti banyak pernikahan lainnya, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, Raka semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam, dan mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan dalam rumah tangga. Ayu, meski menyadari perubahan itu, memilih untuk berpikir positif dan terus menjalankan perannya sebagai istri yang baik. Di rumah mereka, ada seorang asisten rumah tangga bernama Sari. Gadis muda berusia 21 tahun itu telah bekerja selama hampir 2 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana di desa dan datang ke Jakarta dengan harapan bisa mengubah nasib. Ayu memperlakukan Sari dengan baik, menganggapnya seperti adik sendiri, bahkan sering memberinya hadiah kecil. Namun, tanpa sepengetahuan Ayu, Sari memiliki perasaan tersembunyi terhadap Raka. Awalnya, ia hanya mengagumi majikannya yang tampan dan sukses. Tapi seiring waktu, kekaguman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah keinginan yang seharusnya tidak ia rasakan. Pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan. Raka adalah sosok suami yang penuh perhatian, sering membawa kejutan kecil untuk Ayu. Namun, seiring bertambahnya usia pernikahan mereka, perhatian itu mulai berkurang. Raka semakin sibuk, dan Ayu lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Ketika pertama kali menikah, mereka sering makan malam bersama, berbagi cerita setelah seharian beraktivitas. Tapi kini, meja makan lebih sering kosong. Raka jarang pulang tepat waktu, seringkali hanya menyisakan pesan singkat, "Maaf, ada meeting mendadak." Ayu mulai merasa kesepian, tetapi ia menepis perasaan itu dengan berpikir bahwa semua ini demi masa depan mereka yang lebih baik. Di sisi lain, Sari semakin dekat dengan Raka. Sebagai Art, ia mengurus segala kebutuhan rumah tangga, termasuk menyiapkan makanan Raka saat pulang malam. Kebiasaan sederhana ini secara perlahan menumbuhkan kedekatan di antara mereka. Raka yang lelah dan butuh perhatian mulai menikmati keberadaan Sari. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas interaksi biasa antara majikan dan pekerja. Namun, sedikit demi sedikit, Raka mulai memperhatikan Sari lebih dari yang seharusnya. Ia menyukai cara gadis itu memperlakukannya. Selalu tersenyum, selalu sabar, dan tampak begitu peduli. Sari, yang merasakan respons positif dari Raka, semakin berani menunjukkan perhatiannya. Ayu mulai merasakan perubahan dalam sikap suaminya. Jika dulu Raka sering mengajak berbicara sebelum tidur, kini ia lebih sering memainkan ponselnya atau langsung tertidur dengan alasan kelelahan. Panggilan sayang yang dulu terdengar mesra kini terasa hambar. Suatu malam, Ayu mencoba mengajak Raka berbicara. Ia ingin tahu apakah ada sesuatu yang mengganggu suaminya. Namun, Raka hanya menjawab singkat, "Aku hanya lelah. Yu, jangan berpikiran macam-macam." Ayu ingin percaya pada suaminya, tetapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba mengabaikan firasatnya, menganggap bahwa ini hanyalah fase dalam pernikahan mereka yang akan berlalu seiring waktu. Di sisi lain, Sari mulai menjadi lebih percaya diri. Ia sadar bahwa Raka memberikan perhatian lebih kepadanya. Senyum pria itu, cara dia berbicara, dan tatapan matanya berbeda saat berbicara dengan Sari dibandingkan dengan Ayu. Sari mulai memanfaatkan situasi ini. Ia sengaja berpakaian lebih rapi, mengenakan wewangian yang menarik, dan bersikap lebih manja setiap kali berinteraksi dengan Raka. Awalnya, Raka berusaha menahan diri, tetapi pesona gadis muda itu perlahan-lahan mulai menggoyahkan keteguhannya.
Semua bermula dari hal kecil. Raka mulai mengirim pesan singkat kepada Sari di luar jam kerja, menanyakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tugas rumah tangga. "Kamu sudah makan? Atau, jangan lupa istirahat, ya?" Sari, yang sudah lama menyimpan perasaan terhadap Raka, merasa ini adalah sinyal positif. Ia membalas pesan itu dengan nada manja, seolah mereka sudah memiliki hubungan khusus. Raka, yang pada awalnya hanya ingin mencari pelarian dari kejenuhan, mulai menikmati percakapan itu. Pada suatu malam, Ayu menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saat Raka sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Terima kasih, Mas. Aku senang bisa ngobrol sama Mas malam ini." Hati Ayu berdegup kencang. Ia menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Ia tidak ingin berpikiran buruk, tetapi kata-kata dalam pesan itu terlalu mencurigakan. Ia tidak langsung menghadapkan Raka, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ayu mulai mengamati gerak-gerik suaminya dengan lebih cermat. Ia menyadari bahwa Raka kini lebih sering pulang larut malam, dan bahkan ketika berada di rumah, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Suatu hari, saat sedang membereskan kamar, Ayu menemukan sebuah parfum wanita di dalam laci meja kerja Raka. Itu bukan miliknya. Tangannya bergetar saat menggenggam botol kecil itu. Otaknya berusaha mencari alasan logis, tetapi hatinya sudah tahu jawabannya. Perlahan-lahan, Ayu mulai menyusun kepingan puzzle yang berserakan. Semua tanda-tanda itu mengarah pada satu hal, suaminya memiliki hubungan dengan wanita lain. Namun, ia belum tahu siapa wanita itu. Di sisi lain, Raka semakin larut dalam perasaannya terhadap Sari. Ia tahu bahwa yang ia lakukan salah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Sari memberikan sesuatu yang selama ini ia rasa hilang dalam pernikahannya. Perhatian tanpa syarat, kelembutan, dan rasa dikagumi. Disinilah awal mula retaknya rumah tangga mereka. Sebuah kebenaran yang menyakitkan sedang menunggu untuk terungkap, dan ketika itu terjadi, tidak akan ada yang bisa kembali seperti semula. Ayu tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Sejak menemukan parfum misterius di laci kerja Raka, pikirannya terus dipenuhi kecurigaan. Setiap malam ia berbaring di tempat tidur tanpa bisa tidur nyenyak. Bertanya-tanya apakah rumah tangganya yang telah dibangun selama 6 tahun benar-benar berada di ambang kehancuran. Suatu hari, Ayu memutuskan untuk mencari jawaban dengan caranya sendiri. Saat Raka sedang mandi, ia memberanikan diri untuk membuka ponsel suaminya. Jantungnya berdetak kencang saat jari-jarinya menelusuri pesan-pesan yang ada di aplikasi chat. Awalnya, tidak ada yang aneh, hingga ia menemukan percakapan dengan seseorang yang bernama S. Pesan-pesan itu membuat matanya membelalak. "Mas, aku kangen." Tulis seseorang yang jelas bukan dirinya. Balasan dari Raka membuat dadanya semakin sesak. "Sabar ya, nanti kita ketemu lagi. Aku juga kangen." Ayu merasa dunia seketika runtuh. Napasnya memburu, tangannya bergetar. Tidak ada lagi keraguan, suaminya telah mengkhianatinya. Tak ingin membuat keputusan tergesa-gesa, Ayu memilih untuk menyimpan bukti itu. Ia ingin melihat sampai sejauh mana hubungan ini berjalan. Apakah ini hanya sekadar godaan sesaat atau sudah menjadi hubungan yang serius? Ayu mulai memperhatikan lebih dalam setiap gerak-gerik Raka. Suaminya kini lebih sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan, meskipun sebenarnya jadwalnya tidak sepadat itu. Setiap kali pulang, ada aroma parfum wanita yang samar tercium di bajunya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada. Suatu malam, ketika Raka mengaku akan ada rapat penting di luar kota, Ayu merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kecurigaannya. Ia meminta bantuan seorang sahabatnya, Dinda, untuk diam-diam mengikuti Raka. Dinda mengirimkan foto-foto yang membuat hati Ayu hancur. Di dalam sebuah restoran, Raka terlihat duduk bersama seorang wanita muda, Sari. Mereka tidak sekadar duduk dan berbicara. Ada tatapan penuh kasih di antara mereka, dan tangan Raka dengan santainya menyentuh pipi gadis itu. Saat itulah Ayu merasa semua harapannya runtuh. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura tidak tahu. Suaminya telah menjalin hubungan dengan seseorang yang bahkan tinggal serumah dengannya selama ini.
Ketika Raka pulang malam itu, Ayu sudah menunggunya di ruang tamu. Matanya memerah karena menangis, tetapi ia tetap berusaha tegar. Raka terkejut melihat ekspresi istrinya, namun ia mencoba bersikap biasa. "Kamu dari mana?" tanya Ayu dengan suara yang bergetar. "Dari luar kota, rapat penting," jawab Raka sambil melepas jasnya. Ayu mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto-foto yang dikirimkan Dinda. "Jadi ini yang kamu sebut rapat?" Wajah Raka seketika pucat. Ia kehilangan kata-kata. "Kamu selingkuh sama Sari?" Suara Ayu kini lebih tegas. "Asisten rumah tangga kita sendiri?" Raka mencoba mencari alasan, tetapi Ayu tidak memberi kesempatan. "Berapa lama kalian sudah seperti ini? Sejak kapan kamu mulai mengkhianati aku?" Hening. Raka tahu ia sudah tertangkap basah. Tidak ada gunanya berbohong lagi. "Ayu, aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," bentak Ayu. Air mata yang ditahannya akhirnya jatuh. "Kamu tahu bagaimana aku memperlakukan dia? Aku menganggap dia seperti adikku sendiri. Dan kamu mengkhianati aku dengan dia?" Sari yang sejak tadi berada di kamar mendengar pertengkaran itu. Dengan langkah ragu, ia keluar. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ayu berbalik dan menatap Sari dengan mata penuh luka. Aku percaya sama kamu. Aku anggap kamu keluarga. Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Sari menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ayu. Raka mencoba menyentuh tangan Ayu, tetapi ia menepisnya. "Jangan sentuh aku." Suaranya penuh amarah. "Kamu sudah menghancurkan semuanya, Raka." Setelah pertengkaran itu, Raka mencoba meminta maaf. Ia mengaku hilaf, terjebak dalam kenyamanan yang diberikan Sari. "Aku tidak bermaksud menyakiti kamu, Ayu. Aku kehilangan sesuatu dalam pernikahan kita." Kata-kata itu membuat Ayu semakin marah. "Kehilangan sesuatu? Apa aku kurang buat kamu? Aku selalu ada, selalu mendukungmu. Tapi kamu malah memilih menghancurkan rumah tangga kita." Sari akhirnya ikut berbicara. "Maaf, Mbak Ayu, saya..." Ayu menatapnya tajam. "Keluar dari rumah ini." Sari meneteskan air mata, tetapi ia tahu ia tidak bisa bertahan di sini. Ia segera berkemas dan pergi malam itu juga. Namun, bagi Ayu, masalah belum selesai. Sekarang, ia harus memutuskan apakah ia masih bisa mempertahankan pernikahan ini atau tidak. Setelah malam itu, suasana rumah menjadi dingin dan hampa. Raka mencoba memperbaiki keadaan, tetapi Ayu sudah kehilangan kepercayaannya. Setiap kali ia melihat suaminya, yang ia ingat hanyalah pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, Ayu mengajukan gugatan cerai. Keputusan yang sulit, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Raka tidak bisa berkata banyak. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima konsekuensinya. Dengan hati yang berat, Ayu meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu. Ia pergi dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang telah menyakitinya. Ayu akhirnya mengajukan gugatan cerai. Ia tidak ingin hidup dalam pernikahan yang dipenuhi kebohongan. Namun, Raka menolak untuk melepaskannya begitu saja. Ia datang ke rumah orang tua Ayu untuk membujuknya, berjanji akan berubah dan meminta kesempatan kedua. "Aku tahu aku salah, Ayu. Aku bodoh. Tolong, berikan aku satu kesempatan lagi." Raka memohon dengan mata yang memerah. Namun, Ayu sudah mantap dengan keputusannya. "Kesempatan apa? Kesempatan untuk dikhianati lagi? Tidak, Raka. Aku sudah cukup terluka." Raka tidak menyerah begitu saja. Ia bahkan membawa orang tuanya untuk membujuk Ayu agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Ibunya menangis di depan Ayu, memohon agar ia tidak menceraikan putranya. Namun, bagi Ayu, luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk bisa dimaafkan begitu saja. Persidangan pun dimulai. Di pengadilan, Raka awalnya ingin memperjuangkan rumah tangga mereka, tetapi pengacara Ayu membawa bukti perselingkuhan yang tidak bisa dibantah. Ayu merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap di depan hakim. Namun,
Kejutan besar terjadi ketika Sari datang ke pengadilan dan mengaku bahwa ia tengah mengandung anak Raka. Saat Sari berdiri di depan pengadilan dan mengatakan bahwa ia sedang hamil, suasana menjadi tegang. Raka tampak terkejut dan gelisah, sementara Ayu menatapnya dengan penuh kebencian. "Mas Raka, aku hamil anakmu," suara Sari bergetar. Raka memegang kepalanya, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Sari, kamu serius?" Sari mengangguk dengan air mata berlinang. "Aku tidak pernah berniat merusak rumah tangga kalian, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan anak ini." Ayu menatap mereka berdua dengan mata yang penuh luka. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan lagi, ini tentang kehidupan yang telah dirusak. Hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Ayu. Setelah persidangan berakhir, Raka mencoba menghampiri Ayu untuk berbicara, tetapi Ayu menolaknya. "Aku berharap kamu bahagia dengan pilihanmu," kata Ayu dingin sebelum pergi meninggalkan ruang sidang. Setelah perceraian resmi, Raka kini harus menghadapi kenyataan baru. Ia telah kehilangan Ayu, wanita yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Kini, ia harus bertanggung jawab atas kehamilan Sari. Namun, hubungannya dengan Sari tidak berjalan semulus yang ia kira. Tanpa status istri sah, Sari mulai menuntut pernikahan. Ia tidak ingin anaknya lahir tanpa kejelasan. "Mas, aku nggak bisa hidup seperti ini. Aku mau kita menikah," kata Sari suatu malam. Raka menghela napas. Ia belum siap. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Ia sudah kehilangan Ayu, dan kini Sari menuntut sesuatu yang lebih. Akhirnya, dengan berat hati, Raka menikahi Sari, tetapi bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab. Sayangnya, pernikahan mereka tidak berjalan harmonis. Raka sering pulang larut, tak lagi memberi perhatian penuh pada Sari seperti dulu. Sari mulai merasakan ketidakbahagiaan, sadar bahwa Raka tidak mencintainya seperti ia mencintai Ayu dulu. Di sisi lain, Ayu perlahan mulai bangkit. Ia fokus pada karirnya dan mencoba membangun hidup yang baru. Ia bertemu dengan seseorang, Reza, seorang pria yang tulus dan menghargainya dengan sepenuh hati. Reza adalah teman lama yang dulu pernah menyimpan perasaan padanya. Kini, setelah Ayu menjadi wanita bebas, ia mulai mendekatinya kembali. Berbeda dengan Raka, Reza selalu memberikan perhatian yang tulus dan tidak pernah membuat Ayu merasa diabaikan. "Aku tahu kamu masih dalam proses penyembuhan, Ayu. Aku tidak akan memaksamu untuk segera menerima aku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini," kata Reza suatu malam. Ayu tersenyum. Ia belum siap untuk jatuh cinta lagi, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dihargai. Sementara itu, kehidupan Raka dan Sari semakin memburuk. Raka mulai merasa terjebak dalam pernikahan yang ia sendiri tidak inginkan. Ia sering bertengkar dengan Sari, merasa bahwa hidupnya tidak lagi bahagia seperti dulu. Hingga suatu hari, Sari mengetahui bahwa Raka masih mencoba menghubungi Ayu. "Kamu masih mencintainya, kan?" Sari menangis marah. Raka tidak bisa menjawab. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jawabannya adalah iya. Sari merasa hancur. Ia telah mengorbankan segalanya untuk Raka, tetapi pria itu ternyata masih memikirkan wanita lain. Tidak tahan lagi, Sari akhirnya pergi meninggalkan Raka, membawa anaknya yang baru lahir. Kini, Raka benar-benar sendiri. Ia kehilangan Ayu, kehilangan pernikahan barunya, dan kehilangan kebahagiaan yang dulu ia miliki. Ia akhirnya sadar bahwa apa yang ia kejar selama ini hanyalah nafsu sesaat, sementara kebahagiaan sejati telah ia sia-siakan. Setelah melewati masa-masa sulit, Ayu mulai menemukan ketenangan dalam hidupnya. Ia semakin fokus pada karirnya sebagai pengusaha butik. Nama butiknya semakin dikenal, dan usahanya berkembang pesat. Dengan dukungan sahabat serta keluarga, Ayu bangkit dari keterpurukan yang pernah menenggelamkannya. Di sisi lain, Reza terus menemani Ayu dalam perjalanannya. Ia bukan tipe pria yang mendesak, tetapi kesabarannya membuat Ayu nyaman. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di hati Ayu. "Aku tidak ingin menggantikan siapapun di hatimu, Ayu. Aku hanya ingin kamu bahagia," kata Reza suatu malam saat mereka berjalan di taman kota. Ayu tersenyum.
Ia tahu bahwa Reza adalah pria yang tulus, berbeda dari Raka yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun, apakah ia sudah siap membuka hati kembali? Sementara itu, kehidupan Raka semakin berantakan. Setelah Sari meninggalkannya dan membawa anak mereka, ia mulai merasakan kehampaan yang luar biasa. Dulu, ia memiliki istri yang setia dan rumah tangga yang stabil, tetapi kini semuanya hanya tinggal kenangan. Raka mencoba menghubungi Sari beberapa kali, tetapi wanita itu menolak untuk kembali. Aku sudah cukup bodoh karena percaya padamu, Mas. Aku pikir kita bisa bahagia, tapi nyatanya aku hanya dijadikan pelarian, ucap Sari sebelum menutup telepon. Ia juga beberapa kali mencoba menghubungi Ayu, tapi semua pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Ayu benar-benar telah menghapusnya dari hidupnya. Lama-kelamaan, Raka mulai tenggelam dalam depresi. Ia kehilangan pekerjaan, banyak teman menjauhinya, dan ia mulai menyadari bahwa karma benar-benar menghukumnya. Suatu hari, Ayu dan Reza menghadiri acara pernikahan teman lama mereka. Di sanalah, tanpa sengaja, Ayu bertemu kembali dengan Raka. Raka tampak jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Ia terlihat lebih kurus, wajahnya penuh guratan lelah, dan sorot matanya kosong. Saat melihat Ayu, ia hanya bisa terdiam. Ayu, suara Raka bergetar. Ayu menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada ketenangan. Kamu terlihat bahagia, lanjut Raka dengan suara lirih. Ayu tersenyum tipis. Ya, aku bahagia. Raka menunduk. Aku menyesal, Ayu. Aku benar-benar menyesal. Ayu menatapnya dalam-dalam. Dulu, ia mungkin akan menangis dan meminta penjelasan. Tapi sekarang, ia sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu, Raka, jawab Ayu tenang. Percakapan itu hanya berlangsung singkat, tetapi cukup bagi Raka untuk menyadari satu hal. Ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Setelah pertemuan itu, Ayu akhirnya menyadari bahwa ia telah benar-benar move on. Luka yang dulu begitu dalam, kini telah sembuh. Ia tidak lagi merindukan masa lalunya bersama Raka, dan ia tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Di sisi lain, hubungannya dengan Reza semakin berkembang. Ayu mulai membuka hatinya, membiarkan kebahagiaan baru masuk ke dalam hidupnya. Aku tahu aku mungkin terlambat mengatakan ini, tapi aku mencintaimu, Reza, ucap Ayu pada suatu malam. Reza terdiam sejenak, lalu tersenyum. Aku akan selalu ada untukmu, Ayu. Kali ini, Ayu tidak lagi takut untuk mencintai dan dicintai. Ia telah belajar dari masa lalunya dan siap menyambut masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Raka tersebar. Ia kehilangan pekerjaannya, terlilit utang, dan hidup dalam kesendirian. Sari benar-benar tidak ingin kembali, dan anak mereka kini tumbuh tanpa mengenal sosok ayahnya. Banyak orang yang dulu mengenal Raka kini menjauhinya. Ia telah kehilangan segalanya, dan hidup dalam penyesalan yang tiada akhir. Di sisi lain, Ayu semakin sukses dan bahagia. Ia dan Reza melanjutkan hubungan mereka dengan lebih serius, membangun masa depan bersama tanpa bayang-bayang masa lalu. Hidup memang adil. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Dan bagi Ayu, akhir dari kisah ini bukanlah tentang balas dendam, tetapi tentang menemukan kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.